Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi obat. Nah, di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Agung Triantoro dengan NIM 2301099. Yang kedua, itu ada Amanda Rizky Febriana Syam dengan NIM 2301102. Lalu yang ketiga ada Auzia Zaidatul Amin dengan NIM 2301105. Selanjutnya ada Elsa Nabila dengan NIM 2301116. Selanjutnya ada Vanessa Putri Destari dengan NIM 2301121. Selanjutnya ada Raisa Syafira Putri dengan NIM 2301134. Selanjutnya ada Siti Zahra Tifalia Lubis dengan NIM 2301142. Lalu ada Winda Masayu yang terakhir dengan NIM 2301146. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi obat. Distribusi obat adalah proses perjalanan obat meninggalkan atau masuk kembali ke dalam sirkulasi darah menuju ruang intrasel atau masuk ke dalam sel jaringan. Proses ini adalah arus bolak-balik di mana obat keluar dari pembuluh darah menuju organ-organ pada sel jaringan. Dan kemudian kembali ke dalam pembuluh darah. Setelah obat masuk ke dalam pembuluh darah dapat berada dalam dua bentuk, yaitu terikat oleh protein dalam darah atau dalam keadaan bebas. Perkenalkan, saya Siti Zahra Tifalia Lubis dengan NIM 2301142. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada gambar ketika obat telah berhasil masuk ke pembuluh darah, maka obat tersebut akan berada dalam dua bentuk. Yang pertama, obat akan terikat pada protein-protein yang ada di dalam darah, atau bisa disebut juga protein bound drug. Kemudian yang kedua yaitu obat berada dalam keadaan bebas atau free. Nah, obat yang akan terdistribusi lebih lanjut adalah obat yang berada dalam bentuk free. Karena tidak adanya ikatan, maka tidak akan ada lagi yang menghalangi obat ini untuk pergi kemanapun. Obat yang sedang berada pada kondisi terikat dengan protein dalam darah, ukurannya sangat besar sehingga tidak memenuhi syarat untuk menembus membran. Jadi, obat tersebut hanya akan berada di dalam darah saja. Sedangkan obat dalam keadaan bebas akan mudah menembus membran dan terdistribusi lebih lanjut menuju jaringan, sel, atau tempat aksi obat. Saya Amanda Rizky Febriana Syam dengan NIM 2301102. Di sini saya akan membahas mengenai protein plasma, yaitu ikatan obat dengan protein. Obat ada dalam bentuk bebas dan terikat protein. Obat yang terikat protein, ia tidak mudah untuk berdifusi melewati membran dan distribusinya terbatas. Hanya obat bebas yang dapat melewati membran biologis dan mengalami metabolisme serta menghasilkan efek farmakologi. Beberapa obat yang dapat berikatan dengan komponen makromolekul dalam darah, yaitu salah satunya ada albumin dan alfa-1-glikoprotein. Nah, gambar berikut mungkin bisa menjadi gambaran agar lebih mudah dimengerti. Pada protein plasma yang berwarna hijau artinya obat banyak terikat dengan protein plasma, sehingga intensitas farmakologi yang dihasilkan juga kecil. Maka obat-obatan dengan karakteristik seperti ini hanya bisa digunakan satu kali sehari saja karena memberikan efek dalam durasi yang cukup panjang. Lalu, gambar protein plasma yang berwarna putih artinya obat sedikit berikatan dengan protein plasma. Obat yang berada dalam keadaan bebas cukup banyak sehingga lebih cepat didistribusikan ke tempat aksi dan menghasilkan efek yang lebih cepat dengan intensitas efek farmakologi yang tinggi, namun durasi aksinya hanya sebentar. Efek obat dengan karakteristik seperti ini akan hilang secara cepat, dan oleh karena itu obat ini biasanya diberikan dengan frekuensi yang lebih banyak dalam satu harinya, misalnya 3 kali sehari atau sampai 4 kali sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Auzia Zaidatul Amin dengan NIM 2301105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jalur distribusi obat pada setiap rute pemberian obat.
Setelah absorpsi, obat disebarluaskan via sirkulasi darah, dipengaruhi oleh aliran darah dan sifat fisikokimia obat. Terdapat dua fase distribusi. Fase pertama ke organ dengan perfusi tinggi seperti jantung dan hati. Dan fase kedua ke jaringan dengan perfusi lebih rendah seperti otot dan kulit. Efektivitas distribusi tergantung pada kelarutan lemak obat dan ikatan dengan protein plasma. Dengan obat bebas mencapai keseimbangan distribusi, ikatan obat protein yang dipengaruhi oleh afinitas obat terhadap protein dan kondisi nutrisi, membatasi distribusi ke beberapa jaringan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Lestari dengan NIM 2301121. Selanjutnya ada barrier darah otak atau blood-brain barrier. Adalah sistem perlindungan alami yang mengontrol apa yang dapat melewati otak ke darah kandungan. Barrier otak merupakan penghalang yang efektif dalam pengantaran obat menuju otak. Salah satu metode yang dikembangkan dalam pengantaran obat menuju sasaran dan sekaligus meningkatkan konsentrasi darah di otak adalah teknologi nanopartikel. Satu kegunaan nanopartikel adalah memfasilitasi pembawa penghantar obat baru ke jaringan melalui tubuh. Mekanismenya adalah dengan menutupi barrier membran, memelihara stabilitas obat karena sifatnya sebagai pembawa obat koloid. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila, NIM 2301116. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat obat yang melewati barier darah otak dan contoh obatnya. Yang pertama yaitu keberadaan grup kimia tertentu. Beberapa obat memiliki struktur kimia yang memungkinkan mereka untuk melintasi barier darah otak dengan lebih mudah. Contoh obatnya itu obat-obat yang memiliki molekul kecil yang dapat lebih mudah menembus barier tersebut. Contoh obatnya yaitu morfin dan diazepam. Yang kedua ada sifat lipofilik. Obat-obat yang memiliki sifat lipofilik itu tuh cenderung lebih mudah untuk menyerap atau menembus barier darah otak karena barier tersebut terdiri dari lapisan-lapisan lipid. Contoh obatnya yaitu diazepam dan amfetamin. Selanjutnya ada ukuran molekul. Obat-obat yang memiliki ukuran molekul lebih kecil itu cenderung lebih mudah dalam menembus barier darah otak dibandingkan obat-obat yang memiliki ukuran molekul yang lebih besar. Yang terakhir ada kelarutan dalam air atau hidrofilik. Sebagian kecil obat yang memiliki sifat ini dapat menembus barier darah otak meskipun memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Saya Windamasih Putri dengan NIM 2301146 akan menjelaskan tentang transfer obat melalui plasenta. Plasenta adalah organ yang membentuk bagian dari sistem reproduksi dan mengikuti perkembangan janin. Perpindahan obat melalui plasenta umumnya berlangsung secara difusi, sehingga konsentrasi obat di dalam darah ibu serta aliran darah plasenta sangat menentukan perpindahan obat lewat plasenta. Faktor transfer obat melalui plasenta yang pertama adalah kelarutan dalam lemak. Semakin obat itu larut dalam lemak, maka semakin cepat atau semakin mudah masuk ke plasenta dan sirkulasi ke janin. Nah, contohnya adalah tiopental yang biasa digunakan sebagai anestesi. Nah, tiopental ini bila salah penggunaan dan masuk ke sirkulasi janin dapat menyebabkan kecacatan pada bayi yang baru lahir. Kedua adalah derajat ionisasi. Nah, obat yang tidak terionisasi akan mudah melewati plasenta, sedangkan obat yang terionisasi akan sulit melewati membran. Contohnya adalah succinylcholine dan tobukurarin. Ini merupakan obat-obat yang derajat ionisasinya tinggi, sehingga sulit melewati plasenta, sehingga kadarnya di janin rendah. Ketiga, faktor obat melalui plasenta itu adalah ukuran molekul. Nah, obat dengan berat molekul di bawah 500 Dalton mudah melewati membran. Berat molekul 500-1000 Dalton sulit melewati membran. Dan di atas 1000 Dalton sangat sulit untuk melewati plasenta. Nah, contohnya adalah heparin. Heparin ini berat molekulnya itu besar,
dan polar. Berat molekulnya itu bervariasi, mulai dari 5.000 sampai 40.000. Itu sangat besar, sehingga termasuk ke dalam sangat sulit untuk melewati plasenta, sehingga aman digunakan sebagai antikoagulan selama kehamilan karena kadar di janin sangat rendah. Keempat adalah ikatan protein. Nah, obat bebas yang tidak terikat protein dapat melewati membran. Obat dengan kelarutan lemak tinggi seperti anestesi gas melewati plasenta dengan cepat berdasarkan aliran darah plasenta. Perbedaan ikatan protein antara ibu dan janin juga mempengaruhi. Dengan contohnya nih, kokain yang cepat terdistribusi ke janin karena kelarutan lemak tinggi, berat molekulnya rendah dan ikatan proteinnya rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salvira Putri dengan NIM 2301134. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh. Yang pertama, perfusi darah melalui jaringan. Obat dibawa ke seluruh jaringan tubuh oleh aliran darah, sehingga semakin cepat obat mencapai jaringan, semakin cepat pula obat terdistribusi ke dalam jaringan. Kadar obat dalam jaringan akan meningkat sampai akhirnya terjadi keadaan yang disebut keadaan mantap atau steady state. Kecepatan distribusi obat masuk ke jaringan sama dengan kecepatan distribusi obat keluar dari jaringan tersebut. Pada keadaan ini, perbandingan kadar obat dalam jaringan dengan kadar obat dalam darah menjadi konstan dan keadaan ini disebut keseimbangan distribusi. Oleh karena itu, pada jaringan tubuh yang mendapat suplai darah relatif paling banyak dibandingkan ukurannya akan menyebabkan terjadinya keseimbangan distribusi yang paling cepat. Perfusi darah melalui jaringan dan organ bervariasi sangat luas. Perfusi yang tinggi adalah yang terjadi pada daerah paru-paru, hati, ginjal, jantung, otak, dan daerah yang perfusinya rendah adalah lemak dan tulang. Sedangkan perfusi pada otot dan kulit merupakan perfusi sedang. Perubahan dalam aliran kecepatan darah pada penderita sakit jantung akan mengubah perfusi organ seperti hati, ginjal, dan berpengaruh terhadap kecepatan eliminasi obat. Faktor selanjutnya ialah ikatan obat pada protein plasma. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Ikatan protein pada obat akan mempengaruhi intensitas kerja, lama kerja, dan eliminasi obat. Bahan obat yang terikat pada protein plasma tidak dapat berdifusi dan pada umumnya tidak mengalami biotransformasi dan eliminasi. Sebenarnya, hanya zat aktif yang tidak terikat dengan protein plasma yang dapat berdifusi dan memberikan efek farmakologis. Sedangkan kompleks zat aktif dengan protein tidak dapat melintasi membran. Namun, kompleks ini hanya bersifat sementara. Apabila molekul zat aktif yang bebas telah dimetabolisme atau ditiadakan, maka kompleks ini akan melepaskan bentuk zat bebasnya. Yang ketiga, permeabilitas kapiler. Membran sel berbeda dalam karakteristik permeabilitas, tergantung pada jaringannya. Sebagai contoh, membran kapiler dalam hati dan ginjal lebih permeabel untuk pergerakan obat transmembran daripada kapiler dalam otak. Nah, dari beberapa penjelasan kami tadi, dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, distribusi obat merupakan proses di mana obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh setelah diabsorpsi. Lalu yang kedua, distribusi obat dapat terjadi secara pasif dan aktif, mempengaruhi sebaran obat di dalam tubuh dengan konsentrasi yang berbeda. Lalu yang ketiga, parameter farmakokinetika seperti volume distribusi digunakan untuk mengkaji kinetika distribusi obat dalam tubuh. Lalu yang keempat, distribusi obat mempengaruhi efektivitas dan efek samping obat, serta penting untuk menentukan dosis yang tepat. Lalu yang terakhir, data farmakokinetik sangat penting untuk memahami perubahan parameter farmakokinetik obat dalam kondisi fisiologis dan patologis, serta untuk menghindari toksisitas dan efek samping yang beresiko. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai distribusi obat. Apabila ada kurang, kami mohon maaf.
Dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.